Kata sahabat Jabir bin Abdullah, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka minal maharim wa lisanuka minal maharim." Kalau engkau berpuasa, maka puasakanlah juga matamu, puasakanlah juga telingamu, dan puasakanlah juga lisanmu dari apa? Minal maharim, dari yang haram-haram. Dan kata beliau di akhir ungkapan, "Wala yakun yaumi saumika wa yaumu fitrika sawa." Dan jangan samakan antara hari kamu puasa dan kamu tidak puasa, itu sama aja. Kiat melatih lisan di bulan Ramadan, ya. Jadi Ramadan ini madrasah ya Pak ya. Mudah-mudahan setelah Ramadan terbiasa masih di bulan Ramadan. Yang pertama, menyadari bahwa puasa itu mencakup puasa mulut, puasa lisan, puasa mata, puasa telinga. Ini harus kita sadari betul. Tanamkan niat sejak awal. Ingat bahwa dosa lisan mengurangi, bahkan bisa menghilangkan pahala. Ini harus betul-betul apa? Disadari. Yang kedua, memperbanyak zikir dan tilawah. Biasanya orang yang suka gibah itu, yang suka ngomong kotor, karena tidak ada kerjaannya. Maka di bulan Ramadan makalah kita disuruh memperbanyak Quran. Maka kebanyakan kita ini kenapa lisannya tidak bisa diatur? Karena banyak waktu senggamnya. Yang ketiga, menerapkan kaidah berpikir sebelum bicara. Nah ini, yang dibalik. Biasakan bertanya dulu sebelum berbicara, apakah ini benar? Kemudian apakah ini bermanfaat? Apakah ini menyenangkan Allah Azza wa Jalla atau tidak? Apakah ini Allah boleh atau tidak? Kadang-kadang kita itu ngomong dulu baru berpikir, kok berubah mukanya fulan habis ngomong gitu ya? Ada yang salah dari mulutku tadi. Tidak bisa ditarik sudah Pak. Sudah keluar. Kata-kata itu kalau masih di mulut, masih punya kita, masih di dalam. Kalau kita masih di dalam hati, masih punya kita. Tapi kalau sudah keluar, sudah menjadi statement, sudah menjadi ungkapan, itu sudah tergantung pikiran masing-masing manusia yang mendengarkannya. Dan itu tidak bisa lagi ditarik. Maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, maka terapkan berpikir sebelum bicara. Hatta sama istri sendiri, hatta sama keluarga sendiri. Pilih kata-kata yang terbaik. Yang keempat, mengurangi interaksi yang berpotensi menimbulkan dosa lisan. Menghindari majelis-majelis ghibah, membatasi perdebatan tidak bermanfaat, mengontrol penggunaan media sosial. Kemudian yang kelima, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, mengingat ancaman dosa. Sering kita ikut kajian seperti ini supaya kita ketemu dalil, motivasi menjaga lisan, dan kita terancam dengan dalil-dalil yang mengancam dosa lisan. Seperti kata Nabi SAW, "Wa hal yakubun nas finnar ala wujuhihim." Betapa banyak orang tersungkur di neraka dengan wajahnya duluan masuk neraka. Kenapa? Illa hasra'id alsinatihim, karena dosa hasil dosa-dosa lisannya. Kita ingat hadis-hadis seperti ini. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, yang berikutnya adalah muhasabah harian. Kita sebelum tidur itu Pak sering-sering muhasabah, sering-sering evaluasi. Kemudian Pak lazimi apa? Istighfar. Kemudian terakhir adalah mengingat nilai waktu Ramadan. Orang mengatakan Ramadan itu tiap detiknya adalah bisa pahala besar. Setiap detiknya. Maka Ramadan itu emas demi emas berjalan. Rugi waktu mulia itu dipakai untuk hal yang sia-sia. Rugi. Maka imam kalau kita capek istirahat, atau kalau kita memang tidak bisa kita gunakan untuk yang bermanfaat. Cangkul-cangkul apakah di rumah, cari keringat kah, atau apakah. Jangan melakukan yang sia-sia. Maka di antara ucapan Nabi yang singkat, tapi di zaman ini sulit sekali kita amalkan. Apa itu? Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Ini hadisnya ringan, pendek, tapi berat diamalkan di zaman kita. Apa itu? Di antara ciri bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya.